Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat? Alhamdulillah, kalian memang pintar. Sebelumnya, kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tema PJJ kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dengan materi teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kita beranjak ke materi, ada beberapa pertanyaan penting, misalnya, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Bagaimana cara menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan? Bagaimana cara menulis teks laporan hasil pengamatan? Untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari bersama. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung, fakta, untuk menginformasikan kepada orang lain. Bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Untuk dapat menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan, hal yang harus dilakukan adalah 1. Melakukan pengamatan di sekitar. 2. Menentukan objeknya. 3. Menentukan kegiatan atau kejadiannya. 4. Mencatat setiap informasi penting. Apa sajakah bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan? Bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan: 1. Nama kegiatan. 2. Lokasi pengamatan. 3. Waktu pengamatan. 4. Objek pengamatan. 5. Hasil pengamatan. Ayo kita lihat contoh berikut. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut. Kalian perhatikan baik-baik. Nama kegiatan, pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatan, Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu pengamatan, Kamis 5 April 2018. Objek pengamatan, hewan di Kebun Binatang Ragunan. Sedangkan hasil pengamatan dibuat dalam bentuk paragraf. Setelah membaca teks laporan tadi, dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut? 1. Kapan pengamatan tersebut dilakukan? 2. Bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? 3. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan tersebut? 4. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua laporan tersebut? Susunlah jawabanmu menjadi sebuah paragraf. Jika kalian belum memahami apa arti paragraf,
Simaklah pernyataan berikut. Paragraf disebut juga alinea. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada laporan ini, hasil pengamatan ada dua kalimat yang menjorok ke bagian dalam. Itulah yang disebut paragraf. Jadi, pada laporan ini ada dua buah paragraf. Nah, sekarang pasti kalian sudah dapat menuliskan jawabannya dan menyusunnya dalam bentuk paragraf. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpulkan hasil informasi. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ada beberapa langkah. Ayo kita pelajari. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyimpulkan laporan yaitu: 1. Membaca seluruh teks laporan. 2. Mencatat setiap informasi penting. 3. Menentukan ide pokok setiap paragraf. 4. Mencatat kata kunci pada teks laporan. 5. Membuat pernyataan yang sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada teks laporan dengan lebih ringkas. Apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata yang lain ataupun informasi lainnya. Kesimpulan dibuat untuk mempermudah dalam memahami isi laporan. Supaya kalian lebih mudah memahami cara menyimpulkan hasil informasi, perhatikan contoh berikut ini. Bacalah kembali paragraf pertama dari hasil pengamatan sebelumnya. Setelah membaca, ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, antara lain: 1. Kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. 2. Kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 3. Kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. 4. Luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. 5. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 6. Di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Dari beberapa informasi tersebut, informasi pada poin pertama merupakan informasi utama atau ide pokok paragraf. Kata kunci yang sering muncul dalam teks laporan tersebut yaitu kebun binatang. Informasi pada poin kelima
juga memperjelas informasi utama. Dengan demikian, berdasarkan informasi, ide pokok paragraf, dan kata kunci tersebut, barulah kesimpulan paragraf dapat dibuat. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Kita pelajari materi selanjutnya. Bagaimana cara menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan? Ciri-ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik yaitu: 1. Isi sesuai dengan informasi dalam laporan. 2. Mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. 3. Berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. 4. Menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang terakhir adalah bagaimana cara menulis teks laporan hasil pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu mengamati 1. Waktu, 2. Tempat, 3. Suasana, 4. Proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Laporan harus sesuai dengan apa yang dilihat dan diamati. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Ibu harap kalian semua sudah memahaminya. Apakah kalian sudah mencatat? Alhamdulillah, kalian sudah mencatat. Kalian memang pintar. Sekarang kalian perhatikan tugas yang akan ibu berikan ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.